Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai simulasi data pada regresi logistik. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Fierianti, yang kedua saya sendiri Nabila Rida Sabita, kemudian Arum Puji Astuti, kemudian Febi Herliza Lia, dan Cesa Nabila Azahra. Baiklah, langsung saja. Next. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu regresi logistik. Eh, dari definisi, regresi logistik adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel prediktor atau independen dengan variabel respon biner atau dikotomi, seperti ya atau tidak, sakit atau sehat, atau lulus atau tidak lulus. Untuk karakteristik utama dari regresi logistik itu yang pertama, outputnya berupa probabilitas 0 sampai 1. Kemudian tidak memerlukan asumsi normalitas residual, lalu dapat menangani prediktor kategorikal dan kontinu. Kemudian estimasi parameter menggunakan maksimum likelihood. Dan pada regresi logistik cocok untuk data dengan respon dikotomi. Untuk perbandingan linear dan regresi logistik, itu yang pertama pada regresi linear, variabel y-nya kontinu, tapi pada regresi logistik biner 1, 0. Untuk outputnya, regresi linear tuh nilainya real, sedangkan regresi logistik probabilitas. Untuk fungsi yang digunakan pada regresi linear yaitu linear, sedangkan regresi logistik sigma out. Untuk metode yang digunakan pada regresi linear menggunakan OLS, sedangkan pada regresi logistik menggunakan MLE. Next. Mengapa regresi logistik penting? Yang pertama, versatilitasnya tinggi, yang mana digunakan di berbagai bidang, yaitu medis, ekonomi, sosial, teknologi. Salah satu metode klasifikasi paling populer hingga era machine learning. Yang kedua, interpretabilitas, yang mana hasil berupa odds ratio yang mudah diinterpretasikan. Model dapat menjelaskan arah dan besar pengaruh tiap prediktor. Yang ketiga, fondasi machine learning, yang mana regresi logistik merupakan fondasi algoritma klasifikasi modern. Memahami regresi logistik sama dengan memahami neutral network sederhana. Yang keempat, efisiensi komputasi. Komputasinya lebih ringan dibanding metode kompleks dan sangat cocok untuk dataset besar dan analisis real time. Next. Adapun contoh penerapan regresi logistik di berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, yang mana Y-nya penyakit jantung, ya atau tidak, X-nya usia, tekanan darah, kolesterol, dan BMI. Pada bidang perbankan dan keuangan, Y-nya gagal bayar kredit, default atau tidak, X-nya pendapatan, riwayat kredit, rasio utang. Untuk bidang pendidikan, Y-nya kelulusan ujian, lulus atau tidak lulus, X-nya jam belajar, nilai sebelumnya, dan kehadiran. Untuk bidang pemasaran digital, X-nya konversi pelanggan, yang mana beli atau tidak beli, X-nya klik iklan, waktu kunjungan, dan demografi. Pada bidang epidemiologi, Y-nya infeksi penyakit, terinfeksi atau sehat, X-nya paparan, imunisasi, dan faktor resiko. Pada bidang teknologi, Y-nya spam email, yang mana spam atau bukan spam, X-nya kata kunci, pengirim, dan frekuensi. Next. Mengapa perlu simulasi data? Simulasi memungkinkan kita memahami perilaku model di bawah kondisi terkontrol sebelum diterapkan pada data nyata. Yang mana yang pertama, validasi metode itu digunakan untuk menguji apakah estimator MLE konsisten dan tidak bias. Kemudian memverifikasi performa model pada berbagai ukuran sampel. Yang terakhir, membandingkan metode estimasi berbeda. Selanjutnya, eksplorasi skenario yang mana mengontrol parameter populasi seperti beta 0, beta 1, dan lainnya. Kemudian mensimulasikan multikolinearitas, outlier, ketidakseimbangan kelas, dan menguji robustness model. Lalu pembelajaran dan riset, yang mana data real sering memiliki masalah atau missing, konfidensial, lalu replikasi studi tanpa kendala etika, dan mengajarkan konsep statistik secara interaktif. Next. Adapun pengertian simulasi, yang mana dalam statistik simulasi berarti membangkitkan data menggunakan model probabilistik yang telah ditentukan untuk mempelajari perilaku suatu proses. Pada simulasi Monte Carlo, metode ini komputasional yang menggunakan bilangan acak untuk memperkirakan solusi matematis yang kompleks.
Dalam simulasi regresi logistik, yang pertama menentukan parameter beta atau populasi, kemudian membangkitkan X dari distribusi tertentu, kemudian menghitung peluang Y sama dengan 1, sigmoid X beta, kemudian membangkitkan Y berdistribusi Bernoulli P, lalu mengulangi R kali, misalnya R 1000. Kemudian jenis simulasi statistik itu ada 3, yaitu yang pertama parametrik, datanya dibangkitkan dari distribusi dengan parameter yang diketahui. Lalu ada bootstrap, free sampling dengan penggantian dari data asli. Yang terakhir model based, yang mana membangkitkan data mengikuti model statistik tertentu. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Feby. Kepada Feby, dipersilakan. Baik, teman-teman, di sini terdapat beberapa fungsi pada simulasi data. Yang pertama, fungsi sigmoid dan fungsi logit, yang dimana model regresinya dapat dilihat pada slide. Nah, jadi untuk fungsi sigmoid atau logistic function, itu tuh memiliki sifat simpan fungsi sigmoid. Yang pertama, output selalu berada di rentang antara 0 dan 1, bersifat monoton di non-decreasing, titik tengah atau infleksinya di Z, dan segmen di Z saat Z mendekati tak hingga, dan sigma Z mendekati 1 saat Z mendekati min tak hingga, maka sigma Z mendekati 0. Turunannya antara sigma Z sama dengan sigma Z 1 dikurang sigma Z. Kemudian fungsi logit logout bisa dilihat untuk formulanya, yang dimana ya, interpretasi dan sifat logit itu transformasi outnya antara pi per 1 min pi sama dengan peluang sukses atau gagal. Logit bersifat linear terhadap prediktor. Tentang logit di antara min tak hingga sampai tak hingga. Beta J itu adalah perubahan logout per unit XJ. Odds ratio atau log rasionya adalah eksponensial pangkat BJ atau interpretasi praktis. Kemudian asumsi model regresi logistik ada beberapa. Yang pertama, variabel dependent binar, yang dimana variabelnya harus bersifat dikotonomi antara 0 atau 1. Untuk lebih dari 2 kategori, gunakan regresi logistik multinomial atau ordinar. Kedua, tidak ada multikolinearitas. Variabel independen tidak boleh berkorelasi terlalu tinggi satu sama lain, fit-nya harus kurang dari 10. Multikolinearitas membuat estimasi beta tidak stabil. Ketiga, ukuran sampel cukup. Diperlukannya minimal 10-20 kejadian per prediktor. EPF-nya harus besar sama dengan 10. Sampel kecil menyebar estimasi MLS tidak stabil dan complex separation. Yang keempat adalah independensi observasi, yang dimana setiap observasi harus independen satu sama lain. Tidak ada pengulangan, pengukuran, atau data berkelompok. Jika ya, gunakan mixed model. Kelima, linearitas logit. Hubungan antara prediktor kontinu dan logit harus linear, dapat dicek dengan Box-Stilwell test atau scatterplot antara X dan log out-nya. Yang terakhir adalah tidak ada outlier ekstrim. Outlier dapat mempengaruhi estimasi MLS secara signifikan. Identifikasi dengan person residual, phase residual, atau jarak Cook. Selanjutnya adalah estimasi parameter maksimum likelihood atau MLE. Yang pertama, prinsip dan prosedur MLE. Yang pertama, itu kita harus mencari nilai beta yang memaksimalkan probabilitas mengamati data yang ada. Untuk formulanya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, log likelihood-nya lebih mudah dioptimalkan dengan formulanya dapat dilihat pada slide. Algoritma optimasi yaitu Newton-Raphson Iteratively Reweighted Least Square atau IRLS, kemudian Gradient Desperate atau LBFDS untuk data yang besar, konvergen ketika epsilonnya ketika kurang dari epsilon.
Umumnya epsilon itu adalah 10 pangkat 6. Sifat dan evaluasi MLE konsisten dapat dilihat untuk rumusnya itu dapat dilihat pada PPT, kemudian asymptotik normal, efisiensi antara variansi minimum di antara estimator konsisten. Terus untuk uji signifikansinya menggunakan uji Wald, kemudian skor test atau RAW berbasis gradient likelihood. Untuk rumus likelihood radio tesnya dapat dilihat pada slide. Nah, kemudian adalah langkah-langkah regresi logistik. Di sini ada 5 langkah-langkah yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita harus menentukan variabel yang digunakan. Variabel digunakan di sini ada dua, antara variabel respon Y dan variabel prediktor X. Kedua, itu membentuk model logit. Ketiga, itu mengestimasi parameter dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Yang keempat adalah uji signifikansi, di mana pada uji ini biasanya dilakukan dengan uji Wald atau likelihood ratio test. Kelima adalah interpretasi odds ratio-nya, yang dimana jika odds ratio besar dari 1, yaitu meningkatkan peluang kejadian. Namun, jika odds rasionya lebih kecil dari 1, itu menurunkan peluang kejadian. Nah, kemudian adalah algoritma simulasi data, di mana untuk melakukan simulasi data ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus menentukan ukuran sampel N-nya. Kedua, kita harus menentukan parameter beta 0, beta 1, beta 2. Ketiga, kita akan membangkitkan variabel X1 dan X2 dari distribusi normal. Keempat, kita akan menghitung nilai linear prediktornya, yang dimana NI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1, I ditambah beta 2 X2I. Kelima, kita akan menghitung probabilitasnya. Terus keenam, kita akan membangkitkan variabel respon, di mana kita akan mengikuti YI tersebar Bernoulli PI. Ketujuh, kita akan simpan seluruh data hasil simulasinya. Kedelapan, kita akan mengulangi hingga seluruh data sebanyak N terbentuk yang kita inginkan. Selanjutnya, sintaks yang akan dibahas oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Boleh tolong di Zoom lagi? Oke. Nah, yang pertama itu kami melakukan simulasi data regresi logistik, di mana kami menentukan ukuran sampel. Di sini sampelnya itu sebanyak 100 observasi. Lalu, agar hasil observasinya itu tidak berubah, di sini kami menggunakan fungsi sit 123. Dengan N-nya itu, maaf, itu adalah 1000. Selanjutnya, seperti langkah yang sudah dijelaskan, itu kita menentukan parameter koefisien model regresi logistik, yaitu adalah beta 0, beta 1, dan beta 2. Karena di sini kami ingin menggunakan X-nya sebanyak 2. Dengan beta 0 itu kami buat menjadi minus 1, beta 1 menjadi 1,5, beta 2 menjadi 0,8. Selanjutnya, kami membangkitkan variabel prediktor X1 dan juga X2. Di sini kami menggunakan distribusi normal 0 dengan rata-rata 0 dan juga variasinya 1. Sehingga di sini menggunakan fungsi R-norm. Lalu N untuk jumlah datanya, lalu min dengan 0, standar deviasi atau variasinya itu ada 1. Selanjutnya, kami menghitung nilai linear prediktornya, di mana menggunakan beta, yaitu beta 0 ditambah beta dikali X1 ditambah beta dikali X2. Selanjutnya, kami mengubah linear prediktor itu menjadi probabilitas menggunakan fungsi logistik, sesuai dengan rumusnya, sehingga di sini dituliskan di sintaks P1 dibagi dengan 1 ditambah eksponensial dari min beta.
Selanjutnya, kami membangkitkan variabel respon biner Y dengan menggunakan distribusi Bernoulli dengan rata-rata 0 dan juga dengan distribusi Bernoulli 0 atau 1 berdasarkan probabilitas P. Sehingga di sini kami menggunakan fungsi R binom karena distribusinya itu adalah Bernoulli dengan N, size-nya itu ada 1 dengan probabilitasnya itu adalah 0. Itu adalah P. Selanjutnya kami menggabungkan seluruh variabel menjadi dataset, di mana di sini kami buat namanya menjadi data simulasi, kami buat menjadi data frame Y, X1, X2. Setelah itu kami menempelkan 5 data pertama hasil simulasi menggunakan fungsi head dan juga summary. Selanjutnya itu kami menghitung proporsi observasi dengan Y sama dengan 1. Lalu karena rata-rata variabel biner itu sama dengan proporsi nilai 1, maka proporsi Y1 menjadi rata-rata dari data simulasi untuk Y-nya. Selanjutnya kami menampilkan proporsi Y sama dengan 1, yaitu dengan memanggilnya menjadi proporsi Y1. Selanjutnya setelah kita membangkitkan simulasi datanya, itu kita melakukan fitting model regresi logistik, di mana pertama kami mengestimasi model regresi logistiknya dengan Y sebagai variabel respon dan juga X1 dan X2 sebagai variabel prediktornya. Sehingga di sini kami menggunakan fungsi model logistik dengan function di R-nya itu adalah GLM, Y gelombang X1 ditambah dengan X2. Untuk datanya itu adalah data simulasi yang sebelumnya telah dibangkitkan dengan familinya itu adalah binomial. Dengan linknya itu adalah logit. Selanjutnya, kami menampilkan ringkasan hasil estimasi modelnya menggunakan summary model, lalu juga menampilkan koefisien hasil estimasi untuk mempermudah interpretasi itu menggunakan function coef untuk memanggil koefisiennya. Lalu, kami juga mengubah koefisien logit itu menjadi odds ratio untuk mempermudah interpretasi dengan cara mengeksponensialkan koefisien dari model logistik. Selanjutnya, kami menghitung probabilitas prediksi dari model itu menggunakan predik model logistik yang sebenarnya telah kita buat dengan type-nya itu adalah response. Selanjutnya di sini sama menggunakan predik dengan model logistik type-nya itu adalah response. Selanjutnya kami menampilkan 5 probabilitas hasil dari prediksi pertama itu menggunakan fungsi hit. Prediksi probabilitas dengan angkanya adalah 5. Selanjutnya, setelah melakukan estimasi model regresi logistik, kami melakukan evaluasi estimator terhadap bias, varians, dan juga MSE. Yang pertama, menentukan parameter sebenarnya dengan fungsinya itu adalah beta sebenarnya, C, beta 0, beta 1, dan beta 2. Selanjutnya, kami mengambil hasil estimasi koefisien model dengan coef model logistik, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, kami menghitung bias estimasi untuk evaluasi yang pertama, di mana bias estimasi itu artinya adalah estimasi yang telah didapat dikurang dengan parameter sebenarnya, sehingga bias menjadi bias estimasi dikurang dengan beta yang sebenarnya yang telah kita tentukan di awal, sehingga selanjutnya menampilkan nilai biasnya cukup dengan panggil bias, lalu kami menghitung rata-rata bias absolutnya menggunakan sintaks min ABS bias atau min absolute bias. Selanjutnya, setelah menggunakan evaluasi dengan bias, kami juga menghitung variance estimator untuk evaluasinya. Di sini menggunakan summary model logistik untuk koefisien dari 2 yang dipangkatkan 2. Sehingga untuk menampilkannya cukup dengan panggil variance estimator untuk melihat variance dari estimatornya. Selanjutnya, kami menghitung mean square error atau MSE untuk evaluasi yang terakhir, di mana MSE itu adalah bias yang dipangkatkan 2 ditambah dengan variance. Sehingga rumus MSE-nya itu adalah bias dipangkat 2 ditambah variance estimator yang sebelumnya telah didapatkan. Sehingga tinggal dipanggil MSE untuk menampilkan hasil dari MSE ini. Yang terakhir, kami menampilkan tabel evaluasi estimatornya menggunakan sintaks evaluasi estimator. Kami buat menjadi data frame, sehingga nanti dibuat perbandingan parameternya, nilai sebenarnya, estimasinya, biasnya, variance, dan juga nilai MSE-nya. Selanjutnya, setelah melakukan evaluasi, kami juga melakukan visualisasi untuk data simulasi tersebut, di mana visualisasi ini ada 3. Yang pertama itu adalah visualisasi sebaran data berdasarkan nilai Y. Di situ kami menggunakan scatter plot X1 dan juga X2 berdasarkan kategori Y. Di sini menggunakan fungsi plot, lalu data simulasi di sini diambil X1, lalu data simulasi di sini diambil X2, kemudian menggunakan untuk warnanya itu adalah merah dan biru dengan PCH-nya ada 19, dengan menandakan bahwa X lab-nya itu adalah X1, Y lab-nya itu adalah
X2 dengan main-nya adalah sebaran data simulasi berdasarkan nilai Y. Lalu legendnya itu bisa dilihat di pada sintaks untuk memperbagus hasil outputnya. Selanjutnya, kurva yang kedua itu kami menampilkan kurva probabilitas prediksi regresi logistik. Yang pertama itu kami harus mengurutkan datanya terlebih dahulu sehingga dilakukan urutan menggunakan order data simulasi dari X1. Selanjutnya baru membuat plot probabilitas prediksi terhadap X1. Di sini sebagai contoh kami membuat plot probabilitasnya prediksinya itu terhadap X1 saja. Sehingga sama seperti sebelumnya, plot data simulasi X1, lalu urutan data yang telah diurutkan tadi, kemudian kita panggil prediksi prop berdasarkan urutan dengan sebutkan X-labnya apa, Y-labnya apa, dan menggunakan main kurva probabilitas prediksi regresi logistik untuk memperbagus hasil plotnya. Selanjutnya, yang terakhir itu kami menampilkan histogram probabilitas prediksi menggunakan fungsi histogram, lalu prediksi prop, lalu Brix-nya itu adalah 10 dengan Y-lab-nya probabilitas prediksi, X-lab-nya adalah probabilitas prediksi, dan Y-lab-nya adalah frekuensi. Itu adalah sintaks terkait proses simulasi menggunakan regresi logistik. Untuk bagaimana hasil output dari sintaks ini, itu akan dijelaskan oleh teman saya kepada Arum, bisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari sintaks yang telah kami buat. Ini adalah 5 data awal. 5 data awal yang menampilkan sebagian data yang digunakan, di mana tadi kami menggunakan 100 data. Di sini ada 5 awal datanya, di mana terdiri dari variabel dependen Y dan 2 variabel independen, yaitu X1 dan X2. Variabel Y memiliki nilai biner yaitu 0 dan 1 yang menunjukkan kategori atau kejadian tertentu, sedangkan X1 dan X2 merupakan variabel prediktor dengan nilai numerik yang bervariasi, baik positif maupun negatif. Pada data tersebut terlihat bahwa observasi pertama itu memiliki nilai Y sama dengan 1, dan nilai X1-nya itu min 0,560048 dan X2-nya itu min 0,7141. Sedangkan untuk observasi lainnya memiliki nilai Y sama dengan 0. Variasi nilai pada X1 dan X2 itu menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antara pengamatan yang nantinya digunakan model regresi logistik untuk memprediksi peluang munculnya kategori Y1. Kemudian ini adalah hasil statistik deskriptif dari data yang kami gunakan, di mana untuk variabel responnya merupakan variabel biner dengan nilai minimum 0 dan maksimum 1, dengan minnya sebesar 0,29, itu menunjukkan bahwa proporsi datanya itu di kategori Y1 sekitar 29%, sedangkan untuk kategori Y sama dengan 0, itu 71%. Untuk variabel prediktor X1 itu diperoleh nilai minimumnya itu sebesar min 2,309711 dengan maksimumnya sebesar 2,18733, dengan rata-rata itu sebesar 0,09041, nilai median X1 sebesar 0,06176 menunjukkan bahwa data ini cenderung terpusat di sekitar 0. Sementara untuk variabel X2 itu memiliki nilai minimum min 2,0532 dengan maksimumnya itu 3,2410 dengan min sebesar min 0,1075, median X2 sebesar min 0,2258, itu menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada nilai negatif. Jadi secara umum kedua variabel prediktor itu memiliki penyebaran data yang cukup luas karena rentang nilai minimum dan maksimum yang cukup jauh. Kemudian ini hasil model regresinya, di mana didapatkan untuk B0-nya itu min 1,5242, X1-nya 1,8364, dan X2-nya itu 1,1389, yang menunjukkan bahwa peningkatan nilai kedua variabel tersebut akan meningkatkan peluang terjadinya X1 ketika X1-nya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel respon Y, dengan X2-nya itu juga signifikan
dengan nilai koefisiennya itu sebesar 1,1389 dengan p-value-nya itu 0,00043. Kemudian untuk perbandingan nilai parameter asli, di mana untuk nilai asli tadi yang digunakan pada sintaks itu ada min 1, dengan hasil estimasinya itu min 1,5242, dengan X1-nya itu 1,5, sedangkan untuk hasil estimasinya itu 1,8364, X2-nya untuk nilai asli 0,8, sedangkan hasil estimasinya itu 1,138. Nah, selisih yang diperoleh ini masih tergolong wajar, sehingga menunjukkan bahwa model regresi logistik itu mampu mengestimasi parameter dengan cukup baik. Perbedaan antara parameter asli dan hasil estimasi dapat terjadi akibat variasi acak pada data simulasi. Kemudian untuk odds ratio model regresi logistik, didapatkan untuk intercept-nya itu 0,2178, X1-nya 6,2737, X2-nya 3,1235, yang menunjukkan bahwa sebesar 0,2178 itu untuk variabel bernilai 0 dengan nilai odds ratio pada variabel X1 itu sebesar 6,273, itu menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada X1 dapat meningkatkan peluang terjadinya Y sama dengan 1 sebesar 6,27 kali, sementara variabel X2 yang memiliki odds ratio 3,1235 itu berarti peluang terjadinya Y sama dengan 1 meningkat sekitar 3,12 kali untuk setiap kenaikan satu satuan pada X2. Kemudian untuk penjelasan hasil dan pembahasan lanjutan akan dilanjutkan oleh Cesa. Selanjutnya, terdapat evaluasi estimator, di mana hasil evaluasi estimator menunjukkan bahwa nilai estimasi parameter cukup mendekati parameter yang sebenarnya, sehingga model regresi logistik mampu melakukan estimasi dengan baik. Pada output, nilai bias pada seluruh parameter relatif kecil, yaitu 0,5 untuk intercept, 0,3 untuk X1, dan 0,33 untuk X2, sehingga penyimpangan estimasi terhadap parameter sebenarnya tidak terlalu besar. Varians estimator juga tergolong kecil meskipun variabel X1 memiliki varians terbesar dibanding parameter lainnya. Selain itu, nilai mean square error seluruh parameter relatif rendah yang menunjukkan bahwa estimator memiliki kualitas yang cukup baik, stabil, dan cukup akurat dalam mempresentasikan data simulasi. Selanjutnya, visualisasi grafik. Boleh next. Berdasarkan grafik sebaran data simulasi, terlihat bahwa data dengan kategori Y sama dengan 0 ditunjukkan oleh titik yang berwarna biru, dan Y sama dengan 1 ditunjukkan oleh titik berwarna merah. Sebagian besar data Y sama dengan 0 terkonsentrasi pada nilai X1 dan X2 yang relatif rendah, sedangkan data Y sama dengan 1 cenderung muncul pada nilai X1 yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pola sebaran antara kedua kategori respons. Selain itu, terdapat beberapa titik yang saling berdekatan, sehingga pemisahan data tidak sepenuhnya sempurna, namun tetap menunjukkan kecenderungan pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap nilai respon Y. Selanjutnya, grafik kurva probabilitas untuk prediksi regresi logistik menunjukkan hubungan antara variabel independen X1 dengan probabilitas prediksi kejadian pada variabel dependen. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa semakin besar nilai X1, probabilitas prediksi cenderung meningkat dari mendekati 0 hingga mendekati 1. Pada nilai X1 yang sekitar min 2 hingga min 1, probabilitas prediksi masih sangat kecil, sehingga setelah memasuki nilai positif, probabilitas mulai meningkat secara fluktuatif namun menunjukkan tren naik. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh positif terhadap peluang terjadinya suatu kejadian pada model regresi logistik. Selanjutnya, histogram. Histogram probabilitas prediksi menunjukkan bahwa sebagian besar nilai probabilitas berada pada rentang rendah, terutama di bawah 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar observasi memiliki peluang kecil untuk termasuk ke dalam kategori Y sama dengan 1. Namun, terdapat juga beberapa observasi dengan probabilitas sedang hingga tinggi mendekati 1 yang menunjukkan bahwa model regresi logistik mampu membedakan peluang antar observasi dengan cukup baik. Di mana kesimpulan berdasarkan
Hasil simulasi data regresi logistik binar dengan menggunakan dua variabel prediktor X1 dan X2 serta variabel respon binar Y diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu data simulasi yang dibangkitkan dari distribusi normal untuk variabel prediktor dan distribusi Bernoulli untuk variabel respon menghasilkan proporsi Y sama dengan 1 sebesar 29% dan Y sama dengan 0 sebesar 71%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar observasi berada pada kategori Y sama dengan 0. Model regresi logistik yang menggunakan fungsi logit dan diestimasi dengan metode MLE mampu memodelkan hubungan antara variabel prediktor dan probabilitas kejadian Y sama dengan 1 dengan baik. Hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa kedua variabel prediktor memiliki pengaruh positif terhadap peluang terjadinya Y sama dengan 1 dengan koefisien estimasi X1 sebesar 1,8364 dan X2 sebesar 1,13. Nilai odds rasio masing-masing sebesar 6,2 dan 3,1 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada X1 dan X2 dapat meningkatkan peluang terjadinya Y sama dengan 1. Selain itu, hasil evaluasi estimator juga menunjukkan nilai bias, varian, dan MSE yang relatif kecil, serta nilai estimasi yang cukup mendekati parameter asli simulasi. Histogram probabilitas prediksi menunjukkan bahwa model mampu membedakan peluang antara observasi dengan cukup baik. Dengan demikian, simulasi regresi logistik binar berhasil menggambarkan proses pembangkitan data, estimasi parameter, dan evaluasi model secara baik, serta menunjukkan bahwa metode regresi logistik cukup stabil dan efektif dalam memodelkan data binar. Baik, mungkin itu saja pembahasan mengenai simulasi data regresi logistik dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan kata. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.